Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun langkah setiap kita, membimbing langkah setiap kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu, buat anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Karena pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik dan kami saat ini bangun dengan kondisi yang baik juga. Ataupun mungkin saat ini kami kurang baik sekalipun, kami akan tetap bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saat kami berada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami akan terbang tinggi melewati setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari hampiri Dia pagi hari ini. Biar pagi hari ini hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari sama-sama datang dengan kesungguhan hati. Dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Dia. Saya percaya kita semua akan dipuaskan pagi hari ini dengan hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Yes. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang, tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagiku. Yes. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai kehidupan kami, kami tidak menyerah ya Tuhan. Karena Kau sumber kekuatan kami.
Kau sumber perlindungan kami ya Tuhan, dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami hanya di dalam-Mu, di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami ya Tuhan. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Mari dengan segenap hati kita datang, Di tengah badai naikkan pujian ini dengan ucapan syukur tak menyerah. dari dasar hati yang terdalam. Kau kekuatan Kaulah kekuatan kami ya Tuhan, dan Kaulah perlindungan kami. bagiku, Pertolonganku di tempat maha di tinggi. tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku. Raja Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang, tinggi. di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan, dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah kekuatan, Kau yang kami sembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita tinggikan namanya, Yesus yang ku sembah. Diam di hadirat-Mu, itu yang selalu ku rindu, memberikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, tinggikan, mari sembah Dia. Diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit.
kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu yang kami sembah, hanya nama Yesus. Oh kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus kami sembah dirimu ya Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang malam, bahkan pagi ini kalau kami bangun dengan tubuh yang sehat. Ajar kami untuk terus belajar akan kebenaran-Mu dan melakukannya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami hari ini. Kami mau lebih dalam lagi mengenal firman. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, 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 amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan luar biasa. Baik, pembacaan kita pada pagi hari ini sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan agar firman Tuhan yang menuntun hidup kita dan hidup kita semakin ada di dalam jalan dan perkenanan Tuhan. Iya. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang keempat ya, ayat sekarang yang ke-20 ya. Kita ingat bersama ketika Abraham itu dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan memiliki anak keturunan ilahi. Ya, dan ketika itu keadaannya kita tahu bersama istrinya itu sudah menopause atau mati haid. Ya, dan Abraham pun sudah tua umurnya. Secara manusia sudah tidak mungkin lagi saudara, tetapi ya Abraham tetap percaya ya, dan dia tetap berharap dan percaya, dan hal itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, sebuah hal yang bisa diperhitungkan Tuhan. Dia tetap percaya bahwa dia bisa menjadi bapa segala orang beriman. Dan dia juga percaya bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Keadaannya sudah tua, istrinya sudah menopause, ya berhenti haid. Tetapi dia tetap berharap, dan bukan hanya berharap tapi juga percaya. Ya, ayat 20 berkata tetapi terhadap janji Allah, ya Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah
Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wow, luar biasa sekali saudara ya. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, tetapi terhadap janji Tuhan Abraham tidak bimbang walaupun keadaannya tidak memungkinkan, walaupun istrinya sudah menopause, dia juga sudah tua dan rasanya tidak mungkin lagi bisa melahirkan anak. Ya, tetapi satu hal yang luar biasa, tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang. Hari ini apa yang membuat kita menjadi lemah iman kita karena keadaan kita? Apa yang bisa membuat saudara lemah untuk tidak percaya pada janji Tuhan? Apapun keadaanmu, sesulit apapun ekonomi, sesakit apapun yang engkau derita, tetapi selama engkau tidak bimbang terhadap janji Tuhan, maka hal itu bisa terjadi kepadamu saudara. Sekalipun Abraham melihat istrinya sudah menopause, dia sudah tua, secara keadaan semuanya tidak mungkin, tidak ada lagi dasar untuk berharap dia bisa menjadi bapa segala bangsa. Tetapi satu hal, terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang. Ya saudara, apapun persoalan kita, pastikan selama kita tidak bimbang terhadap janji Tuhan, maka selalu ada harapan. Jangan pernah bimbang dengan janji Tuhan. Jangan pernah bimbang dengan firman Tuhan. Bahkan ketika semua digoncang, bumi ini digoncang, kita harus berpegang pada firman Tuhan yang tidak tergoncang. Makanya ayat ini berkata saudara, tetapi terhadap janji Tuhan, ya ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Saudara, apapun yang sedang engkau gumuli hari ini, ya jangan lihat keadaanmu, tetapi ya tetaplah teguhkan imanmu pada firman, jangan menjadi tidak percaya atau ragu atau bimbang. Ya malah di sini dikatakan Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dalam segala pengharapan yang sedang saudara nantikan hari ini, perkuat imanmu saudara, perkuat imanmu saudara. Terus perkatakan, Tuhan aku mau percaya, Tuhan aku percaya bahwa sekalipun aku belum melihat tetapi aku mau percaya. Mari kita perkuat iman kita sambil apa? Memuliakan Tuhan. Jangan ada sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Jangan ada kekecewaan. Jangan terus tiap hari bersungut berkata, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan. Berhentilah, karena itu akan menghalangi mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari jangan bersungut-sungut, tetapi percaya pada janji Tuhan. Ya, percaya pada kuasa Tuhan. Keadaan boleh berubah menjadi tidak baik dan tidak menentu, tetapi pada janji Tuhan Abraham tidak pernah ragu. Biarlah hari ini kita juga mau berkata, tetapi pada janji Tuhan aku tidak pernah ragu. Tetapi pada firman Tuhan aku tidak pernah ragu. Biar itu juga menjadi komitmen kita. Ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, Abraham justru memuliakan Allah dan ia percaya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, Tuhan itu berkuasa menepati semua janjinya terhadap hidup kita. Kalau Tuhan berkata dia sanggup memberkati, maka dia akan memberkati. Asal kita terus percaya pada Tuhan, mengiring Yesus dengan sekuat tenaga, sekuat hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kita. Ya, tetapi justru dengan penuh keyakinan ia percaya bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan, sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Sekalipun ya masalah kita rasanya begitu berat, tapi Tuhan gak pernah gagal untuk menepati janjinya atas hidup kita saudara. Ya, dan ayat 22 berkata, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Karena dia tetap percaya, karena dia tetap menguatkan dirinya, karena dia tetap yakin bahwa Tuhan menggenapi janjinya, dan karena dia terus memuliakan Allah, yang percaya bahwa Allah yang berjanji pasti Allah juga akan menggenapi. Hal itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran, sehingga Tuhan benar-benar menggenapi janjinya, lalu istrinya Sarah bisa mengandung dan melahirkan anak. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memperhitungkan iman kita sebagai sebuah kebenaran, dan hidup kita sungguh-sungguh boleh dimerdekakan, dan bahkan kita boleh melihat mujizat seperti Bapak Abraham yang istrinya sudah menopause, sekalipun dia sudah tua, tidak mungkin punya anak, tapi karena Tuhan yang berjanji. Ilmu kedokteran itu tidak mungkin orang yang sudah menopause bisa punya anak, karena itu namanya dia sudah mati, tidak berproduksi lagi. Tapi karena Tuhan yang berjanji, ya bahkan medis pun ya tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Ya Tuhan sanggup saudara. Mari tetap angkat imanmu dan terus percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan meneguhkan iman kita hari-hari ini untuk terus mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Kami percaya pada firman-Mu dan janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini iman kami Tuhan. Ini roh, jiwa dan tubuh kami bawa kepada Tuhan untuk terus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Bahkan sehelai pun, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ajar kami hari-hari ini terus berharap dan percaya pada janji-janji firman-Mu Tuhan. Sekalipun keadaan terasa sulit, namun kepada firman Tuhan kami percaya. Sekalipun ekonomi kami sedang susah, namun kepada firman Tuhan kami percaya. Sekalipun sakit kami terlihat begitu parah dan mungkin dokter berkata tidak ada lagi harapan, namun kepada firman-Mu kami percaya. Sekalipun rasanya Tuhan semuanya hancur, mungkin kami mengalami sesuatu yang menyakitkan, namun kepada firman Tuhan kami percaya. Dan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, diperhitungkan Tuhan dalam hidup kami sebagai suatu kebenaran. Ajar kami hari-hari ini tidak fokus pada masalah kami, tapi fokus kepada Tuhan, supaya kami boleh melihat mujizat demi mujizat. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di rumah, yang bekerja di luar kota, Tuhan sertai.
jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi setiap kami Tuhan, Tuhan memberkati dalam pekerjaan usaha kami. Apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan dan hari ini adalah hari berkat. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, keuanganmu dicukupkan dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas dan selamat pagi.